Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan niat dan langkahnya ke majelis taklim catat sebagai amal kebaikan buat kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita dan memberkahi tahun yang kita laksanakan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah mungkin melanjutkan kajian fikih. Saya baru pertama dulu ya, kajian fikih. Fikih ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena amal ibadah keseharian kita itu bersangkut paut dengan masalah fikih. Kalau tauhid itu secara lahiriah sama akhlak ya. Tapi kalau fikih itu kalau tauhid itu secara batin, termasuk akhlak juga ya. Tapi kalau fikih ini menyangkut yang zuhir, kelihatan, sehingga sahnya tidak pun kelihatan secara lahiriah atau secara zuhir. Seperti halnya kita sholat kan kelihatan ya, atau amal ibadah yang lainnya. Karena itu nanti fikih pun akan berkembang nanti sesuai dengan tempat dan waktu. Bahkan begitu juga fikih ini setiap daerah itu akan berbeda. Tapi kalau syariah tetap satu ya. Tapi kalau fikih nanti bisa berbeda. Kemarin saya menjelaskan bahwasanya ketika seseorang yang ilustrasinya adalah seseorang dari Jakarta mau ke Bandung atau sebaliknya dari Bandung mau ke Jakarta, itu ada beberapa jalan kan ya. Nah, jalan-jalan tersebut itu adalah fikih. Karena setiap orang boleh jadi memilih jalan yang sudah diyakini ataupun yang terbiasa dilewati. Seperti misalkan seseorang yang dari Bandung ke Jakarta biasanya lewat puncak terus gitu. Atau ada juga yang dari Bandung lewat Cipularang. Ada juga yang lewat Sukabumi ya. Ada juga yang lewat Subang dan sebagainya. Pada intinya semuanya adalah tetap arahnya ke Jakarta, tapi jalannya itu berbeda-beda dan tidak diperbolehkan itu membuat jalan sendiri. Kenapa? Karena bukan mustahil. Nah, karena itu langkah yang ini harus kita perhatikan, sehingga terutama bagi kita sebagai warga negara Indonesia harus tasamuh, toleransi terhadap pendapat-pendapat yang lain yang di masyarakat terjadi perbedaan pendapat, termasuk para ulama juga terjadi perbedaan pendapat. Maka alangkah bijaknya kalau kita menyikapi dengan baik. Yang mau lewat Cipularang silakan, mau lewat puncak juga silakan ya. Mau lewat mana saja, yang penting adalah ada jalan yang telah ditentukan, yaitu oleh PU. Tapi kalau kita buat jalan sendiri ya tidak bisa ya. Misalkan mau ke arah Jakarta buat jalan sendiri nggak bisa. Seperti sholat buat aturan sendiri nggak bisa. Jadi sudah ada aturannya, sudah ada jelas ya cara-caranya bagaimana kita melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman cara-cara itulah yang menjadikan beda dan tidak boleh saling menyalahkan. Seperti ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang tangannya digerakin, ya, tunjuknya, ada yang tidak. Ya silahkan, mau pakai usoli mau tidak silahkan. Itu jalannya masing-masing, tetap tujuannya sama, yaitu ke Jakarta tadi. Cuman jalannya beda. Boleh jadi kita pun memakai jalan yang puncak, boleh jadi kita pun menggunakan jalan yang biasa ke puncak, ya ke Cipularang, itu bisa terjadi ya. Seperti yang terjadi ketika seseorang ibadah haji ataupun umroh, karena tidak mungkin memakai pendapat Syafi'inya, maka boleh pendapat yang lain. Itu diantaranya ya, menyikapi yang terjadi di masyarakat. Karena itu kita akan bahas. Kemarin sudah masih pembahasan awal. Di pembahasan awal itu yang pertama itu pembahasan tentang toharoh. Apa itu toharoh? Kemudian sholat, apa itu sholat dan bagaimana caranya. Terutama kita memasuki bentar lagi bulan Rajab ya. Bulan Rajab ini tinggal beberapa hari lagi, kalau nggak salah malam Rabu itu udah masuk bulan Rajab, di mana
bulan yang di situ ada peristiwa penting bagi umat Islam, disyariatkannya sholat. Saya ada kitabnya, di antara kitab Dardiri, kemudian wa fil ufuqil a'la. Itu ketika saya lagi pesantren dan juga lagi kuliah, dan waktu di Mekah juga itu kitabnya bagus. Ini rencananya saya mau kaji secara pasaran kalau bahasa pesantrennya ya. Jadi bedah buku seharian full. Mudah-mudahan ini ada waktunya, ada kesempatan, itu satu hari full membahas tentang sholat, sejarah sholat, kemudian kenapa Rasulullah Isra Mi'raj ya, kemudian kenapa sih sholat itu diterima di langit bukan di bumi, kemudian ya kenapa sih gerakannya seperti itu sholat itu, kemudian kenapa sih seperti takbir dalam sholat, kenapa dianjurkan disunahkan, bahkan ada yang rukun, tapi ada satu yang beda ketika bangkit dari ruku kan beda bacanya, bukan takbir ya, sami Allah liman hamidah. Nah itu insya Allah itu akan dikaji secara mendalam, termasuk juga berapa kali Rasul melihat malaikat Jibril dan bentuk yang asli, kemudian bagaimana cara membelah dadanya dengan dada Rasul dibelah dan sebagainya. Nah ini berkaitan dengan masalah ibadah sholat luar biasa, dari mutahharah kemudian sholat. Kenapa? Karena intinya semua amal ibadah kita ataupun rukun Islam kita lihat itu semuanya mengacu kepada sholat. Artinya sholat itu ada amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang tercantum dalam sholat, atau rukun Islam itu semua tercakup dalam ibadah sholat atau rukun sholat. Kita lihat yang pertama syahadat, sholat, zakat, saum, haji ya. Nah, kita paham rukun Islam 5 ya. Ada di sana 6 atau 7? Rukun Islamnya ya? Sama ya? Sama Ustaz. Rukun Islamnya ada berapa sana? Rukun Islamnya ada berapa? Ada 5 Ustaz, sama 5. 5 ya? Oh sama ya. Mulai berbeda tinggal sih. Rukun Islamnya 5 ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah rukun Islam itu semuanya ada di dalam sholat. Dalam sholat. Kalau tadi menyimak MT pagi, tadi saya siaran, itu diantaranya kita lihat syahadat. Itu ada dalam sholat, syahadat itu. Ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, syahadat ada. Jadi nggak usah namanya disebut dengan baiat lagi untuk syahadat, nggak usah, karena kita selalu mengucapkan kalimat syahadat itu. Kemudian juga yang kedua sholat, rukunnya. Yang ketiga zakat. Zakat pun ada dalam sholat. Qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia ya orang yang mensucikan jiwanya. Zakat itu artinya kan mensucikan jiwa dan harta, zakat itu. Nah dalam sholat ada. Kemudian saum, jelas dalam sholat itu saum ada. Tidak boleh makan, tidak boleh minum ya. Itu, dan lebih dari itu tidak boleh bicara. Jadi saum menahan dari makan, minum ya. Kemudian juga hal yang membatalkan saum itu ada di dalam sholat. Kemudian haji, rukun yang selanjutnya yang kelima haji. Haji pun dalam sholat ada. Nah, kita sholat menghadap ke Ka'bah, kiblat kita. Nah Ka'bah itu adalah tempatnya orang yang berangkat ibadah haji dan umroh, ya harus ke sana atau tawaf. Jadi semuanya itu ada dalam sholat. Nah, itu kajian khusus tentang sholat ini sangat luas, dan kita tidak boleh jadi tukang sholat, harusnya ahli sholat. Kalau tukang sholat itu hanya menjalankan kewajiban saja, sholat dan ya ini zuhur udah beres, selesai kewajibannya, asar sholat beres kewajibannya, tidak. Tapi harus jadi ahli sholat, yang menjalankan sholat itu dengan rukun syaratnya ya, sunnah-sunnahnya, termasuk juga kekhusyuannya ya dipelajari. Nah itu disebut dengan muqimis sholat, yang mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat ya. Nah maka kita akan bahas semuanya, tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini untuk membahas tentang sholat ini. Nah kita bahas secara bertahap, nanti diskusi dan jawab. Yang pertama adalah tentang toharo ini adalah bersuci.
dalam hadisnya miftahul jannah as-shalat, kunci daripada surga, kunci surga. Nah, kalau kita mau masuk surga itu harus ada bawa kuncinya. Kuncinya apa? Yaitu sholat. Tidak mungkin orang masuk surga tanpa sholat, tidak mungkin. Miftahul sholat at-tuhur, kunci daripada sholat itu adalah bersuci. Jadi kalau kita mau sholat, kalau ingin diterima, ingin sah, maka harus bersuci. Jadi ada beberapa pintu menuju surga. Langkah pertama tentu harus taharah dulu. Kemudian setelah taharah kuncinya dibuka, baru sholat, baru masuk surga. Tidak sembarangan masuk surga. Maka miftahul jannah as-shalah, kunci surga itu sholat. Miftahus shalah at-tuhur, kunci sholat itu bersuci. Wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu itu fatohir, sucikan. Sembarangan sholat itu ya. Itu juga diantaranya banyak dalil menjelaskan tentang taharah. Innallaha tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan juga menyukai orang-orang yang mutatahhirin, yang bersuci. Itu pun diantaranya dalil-dalil berkenaan tentang taharah. Jadi apa sih taharah itu? Taharah itu artinya adalah bersuci, suci. Beda dengan bersih. An-nazafatu minal iman, ya. Sering mulai jadi udah pada hafal dalil ini. An-nazafatu minal iman itu bukan bersuci, tapi artinya an-nazafatu adalah bersih, itu sebagian daripada iman. Tapi kalau dalilnya taharah, at-tuhur syatrul iman. Taharah itu separuh daripada iman. Separuh dengan sebagian berbeda. Seperti an-nazafatu minal iman, bersih itu sebagian dari iman. Apakah sebagian bisa separuh, bisa sepertiga, pokoknya dari iman aja. Tapi kalau toharo itu sudah separuh. Nama separuh itu setengah-setengah, separuhnya. Nah itu beda. Dan kalau kita sholat memakai pakaian kotor itu sah, menurut fikih sah aja, menurut syariat sah. Tapi kalau sholat memakai pakaian najis itu tidak sah. Jadi lawan daripada toharo adalah najis. Lawan daripada nazofa itu adalah kotor. Jadi kalau teman-teman misalkan pakaiannya kotor, ya nggak apa-apa sholat silakan. Tapi tentu Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi memakai pakaian yang bagus, yang baik ketika sholat itu. Artinya ketika masuk masjid, artinya sholat di situ. Jangan sampai pakaian tidur sama dengan pakaian sholat. Karena sedikit ya, tidur ya pakaian itu, sholat itu pakaian itu, kaos itu pakai sholat, kemudian kaosnya dipakai main bola, kaosnya dipakai kerja, ya, kemudian kaosnya dipakai tidur, pakai bersih, pakai sholat juga. Nah tidak demikian, ya. Harus benar mungkin sholat. Kemudian juga ada yang pakai sarungnya. Sarung pakai apa dulu? Sarung itu adalah pakaian serbaguna. Kita lihat sarung, pencipta sarung luar biasa ya, dan manfaat luar biasa. Kegunaan sarung ada berapa? Dihitung ya. Yang pertama bisa pakai sholat, pertama. Yang kedua bisa dipakai tidur, alas, sarung. Yang ketiga bisa pakai selimut, sarung. Apalagi kemudian sarung bisa dipakai taplak meja, sarung. Sarung bisa dipakai ayunan anak-anak ya, kalau nangis pakai ayunan. Sarung pun bisa pakai pakaian kotor, sarung. Sarung pun bisa dipakai mainan zoro-zoroan ya, yang ditutup matanya itu ya, itu sarung. Kemudian bisa pakai pukul-pukulan, diikat, ujungnya diikat, pakai pukul-pukulan, itu sarung ya. Jadi sangat luar biasa sarung. Manfaat ya, manfaat. Nah, sarung itu pakai sholat beda dengan sarung pakai ke WC ya. Kemudian pakai tidurnya harus dibedakan. Harus benar-benar khusus zinatakum inda kulli masjid. Itu diantaranya ya. Jadi sahabat sekalian, ini sangat luas tentang toharah ini, jadi perlu dipahami, dipelajari, karena tidak mungkin tidak akan diterima sholat kita tanpa toharah.
Toharoh itu artinya adalah suci, bersuci, Tuhan bersih, bersih. Di dalam toharoh artinya bersuci, itu toharoh dibagi dua, garis besar ya. Kalau kita lihat dalam konsep toharoh, maka ambil dua, ada cabangnya. Toharoh hadas, toharoh najis ya. Toharoh hadas, toharoh najis ya. Toharoh hadas ini mensucikan dari hal-hal yang menghalangi ibadah kita, salat kita, dan itu sifatnya abstrak, nggak kelihatan. Itu hadas. Seperti kentut kelihatan enggak ya, wangi nggak kelihatan, tapi hanya kecium ya, bisa dikecium bisa enggak ya, dan juga ada yang bunyi dan tidak, tapi nggak kelihatan. Itu hadas diantaranya. Bersentuhan lagi perempuan ya, itu kan bersentuhan kelihatan, tapi itu situ hadas. Artinya bisa jadi orang tidak melihat, tapi situ timbul hadas. Kemudian toharoh yang kedua, toharoh najis. Kalau najis ini juga menjadi kendala sahnya ibadah kita. Tidak akan sah ibadah kita kalau ada najis. Itu kelihatan, najis itu kelihatan, dan mensucikan pun beda. Maka toharoh dibagi dua, toharoh hadas, toharoh najis, hadas dan najis. Dan juga perlu diperhatikan, sebelum toharoh itu ada namanya alat bersucinya. Ini kita bahas ya, alat bersucinya. Ini baru toharoh saja nih, toharoh hadas, toharoh najis. Toharoh hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, kecil. Hadas besar apa saja? Hadas besar yang pertama nih, hadas besar ya. Hadas besar pertama Junub ya, junub. Kemudian kedua nifas, tiga haid, empat wiladah ya, melahirkan, walaupun tidak ada darah itu tetap harus. Kemudian yang kelima, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu mu'alaf yang masuk Islam. Ini ada yang harus, ada yang tidak untuk mu'alaf itu diantaranya ya, itu wajib mandi besar, namanya hadas besar. Kemudian ada juga hadas kecil ya. Hadas kecil ini mewajibkan kita untuk wudu, seperti mau sholat, mau tawaf, menyentuh Al-Quran ya. Itu kan sembarangan untuk Al-Quran, itu harus punya wudu, dia harus suci dari hadas besar, hadas kecil ya. Ada yang tanya atau lanjutkan dulu? Kalau perempuannya ada alatnya? Nggak ada ya, baik. Nanti lah pembahasan. Nanti saya akan bahas tentang hand. Kalau ada nanti perempuannya, nanti khusus pembahasan tentang hand. Laki-laki pun harus tahu ya, kenapa nanti punya anak nanya, kemudian punya istri nanya, ini hand bukan ya. Nanti lah tentang hand ini akan kita bahas khusus. Darahnya juga kita bahas, ada berapa macam darah ya, berapa lama darah headnya itu ya. Karena setiap bulan juga akan ada perbedaan waktu. Kalau ada ibu-ibu lah perempuannya. Nah, kita bahas yang lain dulu. Ini hadas dibagi dua, hadas besar, hadas kecil. Yang pertama yang mewajibkan untuk mandi itu adalah junub. Junub ini juga mewajibkan kita untuk mandi. Bisa berkenaan tentang, yang penting keluar sperma yang pertama junub ya. Keluar sperma, baik dia berhubungan ataupun tidak, yang penting keluar sperma itu wajib mandi. Seperti mimpi basah, itu wajib mandi. Tidak bisa sholat dalam kondisi junub. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, junub tersebut berhubungan suami istri, tapi kalau tidak keluar sperma tetap wajib mandi besar, walaupun tidak keluar sperma. Ini wajib. Nah, ketika seseorang itikaf misalkan di masjid, tiba-tiba mimpi basah, kalau kelihatan di situ ada spermanya maka wajib mandi. Tapi kalau tidak ada sperma di celana tersebut maka tidak usah mandi, ya. Itu sperma. Nah, sperma ini ada tandanya.
Kalau bisa kita pahami lagi, di situ ada sperma itu bahasa Arabnya mani, ada mazi, ada wadi, itu berbeda ya. Ada mani, mazi, wadi. Mani ini sperma, cairan yang keluar, warnanya keruh dan itu dibarengi rasa lezat, ya, dan itu memuncrat, maka itu wajib mandi. Dan bau amis, ini harus paham ya, karena setiap orang itu ada spermanya. Bahkan binatang pun ada beberapa binatang 5 yang ada spermanya, seperti kelinci, kelelawar itu ada spermanya. Kemudian yang kedua adalah mazi. Mazi ini cairan yang keluar itu kalau terangsang, warnanya jernih, putih, berlendir. Ini najis, hati-hati. Kalau teman-teman misalkan lagi ngelamun ya, ataupun lagi terangsang, itu keluar itu namanya cairan yang putih, jernih, dipakai sholat, itu najis. Tidak bisa kita ibadah sholat pakai pakaian tersebut. Itu juga harus diperhatikan. Ada juga namanya wadi. Wadi itu cairan yang keluar kalau ngangkat barang berat. Ini termasuk yang najis. Atau cairan yang keluar setelah kencing, ada anget sedikit ya, setelah kencing itu ada sisa, nah itu najis, hati-hati. Tapi mazi dan wadi itu tidak usah mandi besar, maksudnya ke hadas kecil. Tapi kalau sperma itu tidak najis tapi masuk ke dalam hadas besar, wajib untuk mandi. Itu sperma namanya, sperma atau mani. Jadi kalau terjadi ada sperma yang keluar, baik disengaja ataupun tidak, baik mimpi basah, maka wajib mandi besar. Kemudian yang kedua, head nanti berhubungan dengan wanita. Kemudian nifas pun berhubungan wanita, wiladah berhubungan dengan wanita, yang tidak dengan khusus. Kemudian mu'alaf. Nah, mu'alaf ini berbeda pendapat ya. Ada yang mewajibkan untuk mandi besar, ada yang tidak. Tapi mayoritas ulama tidak usah mandi besar mu'alaf itu. Nah, kecuali kalau mu'alafnya junub misalkan. Jadi bukan karena mu'alafnya tapi karena junubnya. Itu untuk mu'alaf. Karena Rasul pun tidak pernah memberitakan semua sahabat untuk mandi besar. Makanya istilah dan pendapat di kalangan ulama. Dan kita tadi jangan merasa benar ya. Seperti hanya tadi yang mau ke Jakarta lewat Puncak silakan, mau lewat Cipularang silakan, karena semua ada jalannya masing-masing. Yang tadi mu'alaf wajib mandi besar tidak, ya itu silakan, itu beberapa pendapat saja. Baik, itu pembahasan namanya hadas besar ya, hadas besar. Kemudian dalam hadas besar maka wajib untuk mandi ya. Nah, mandi bagaimana caranya mandi? Sekarang kita bahas mandi dulu. Masalah haid, nifas, wiladah itu nanti ya. Nanti tolong diingatkan saja. Kalau sudah ada wanita-wanita kaum hawa, diingatkan saja berkenaan tentang haid, nifas, wiladah. Kalau sekarang nggak begitu penting lah ya. Takutnya juga kalau tanyakan juga bingung, apakah nggak paham juga ya apa itu haid karena nggak keluar ya. Nah, kemudian mandinya sekarang bagaimana cara mandinya? Mandi itu ada dua, ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunat. Mandi yang wajib itu tadi, yang 5 tadi ya. Kalau mandi sunat juga ada lagi mandi sunat. Nah, caranya mandi rukunnya cukup 2 cara mandi itu. Kalau 2 dilakukan dengan baik dan benar, sudah selesai. Yang pertama niat menghilangkan hadas besar. Yang keduanya itu adalah menatakan air ke seluruh tubuh, itu mandi. Itu cukup 2 aja. Jadi kalau teman-teman misalkan setelah mimpi basah siang hari misalnya atau pagi hari, kemudian mau renang, masuk kolam renang yang sangat besar, keluar lagi itu sudah kondisi bersih, suci. Silakan langsung sholat, itu apa-apa. Tapi rukunnya 2 ya, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh kita. Yang lainnya itu masuk yang sunnah, seperti wudhu, kemudian gosok-gosok, itu sunnah semuanya, sunnah.
Jadi perlu perhatikan dari ujung rambut sampai ke kaki itu harus membasuh, air harus rata. Jika ada yang pakai jam, ya harus digerakin jamnya. Yang pakai cincin, ya harus digerakin cincinnya. Ya sampai air tidak kena kulit. Kemudian juga yang pakai apalagi yang menghalangi, yang pakai perban yang tidak membahayakan, misalkan dibuka harus dibuka. Pas ada pembalut ataupun bekas luka, suka ada pakai ya apa namanya ya, bukan mereknya. Kemudian dibalut secara tangan. Nah, kalau misalkan lukanya tidak membahayakan, ya wajib dibuka. Kalau tidak, ya tidak akan sah salatnya, tidak akan sah ibadahnya, dan itu harus diulang terus mandi salatnya. Jadi itu mandi. Nah, yang sunnah-sunnahnya itu juga termasuk. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat pahala, alias rugi, tidak dapat apa-apa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mulai kita menggosok tangan kita dan disunahkan selang-selangi. Itu sunnahnya ya, sunnah mandi nih. Selang-selangi, jadi jari-jari kita ini diselang-selangi. Nah, sunnahnya begini. Di syibak, salamnya itu tasbih kalau asobi. Jadi menyatukan jari-jari dengan jari yang lain. Kemudian setelah itu baru membasuh kemaluannya, kemudian cuci. Setelah itu baru berwudu. Wudunya wudu yang sempurna, nanti pembahasan itu ada lagi. Jadi wudu dulu, pertama untuk basmalah, kemudian juga tasbih begini. Setelah itu baru berwudu. Nah, setelah berwudu udah sempurna seperti wudunya mau sholat, kemudian meratakan air. Pertama Rasulullah melakukan ke kepala dulu 3 kali, setelah itu baru ke kanan, baru ke kiri. Itu caranya Rasulullah. Itu sunnah dilakukan. Kemudian sunnah lagi digosok. Tidak pun nggak apa-apa, ada keran atau apa, shower mandi mini aja diam aja, itu yang penting air merata udah selesai. Itu sunnah digosok. Kemudian disunahkan pakai kembang. Nah, sekarang kembang kan identik dengan sesuatu lah ya. Maka sekarang banyak sabun yang pakai kembang ya, sabun, sampo, ya, semacam mereknya silahkan. Itu untuk mewangikan tubuh kita. Itu juga sunnah, hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu tidak usah wudu lagi, langsung sholat. Jadi kalau sudah selesai kita wudu pertama, kemudian mandi besar, kemudian langsung sholat, ya tidak usah wudu lagi. Nah, kalau wudu makruh kecuali kalau ketika mandi, setelah mandi kentut atau menyentuh kemaluan, nah maka wudu. Makanya diusahakan niatnya itu secara terus-terusan, continue. Secara niatnya, awal niat, tengah-tengah niat, mau memasukkan juga niat. Itu sahabat sekalian tentang masalah mandi. Nanti ada mandi sunnahnya juga sangat banyak insyaallah. Tapi kalau ada yang perlu diskusi dulu, sedikit-sedikit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nama saya Wawan dari Jawa Barat, Cirebon. Ya. Ini saya ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz. Ini apakah kita boleh mengucapkan niat di dalam kamar mandi itu? Niatnya. Iya. Terus yang lainnya ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ya. Taufik. Apakah seorang suami dan istri itu boleh mandi bersama? Laki-laki. Seorang suami dan istri boleh mandi bersama? Baik. Terus yang lainnya? Tanya Ustaz, Ya. ini kita kadang sering gitu Ustaz, habis kencing kadang ada sisa, udah sholat baru ruku, keluar lagi kayak terasa kencing dikit lagi, tahu dulu lagi, terus kita mau sholat lagi baru sujud keluar lagi, itu bagaimana Ustaz? Ada keringanan gitu? Baik, rumah aja.
Ya, itu